manusia. Tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini ada rumah mama, dedek. Kesini ada berbagi cerita. Kesini ada rumah mama, dedek. Kesini ada berbagi cerita. Bersama-sama kita mari berkat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan kita semua sehat selalu ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita untuk ngaji bersama di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mas Bedo sehat? Alhamdulillah. Zara sehat? Alhamdulillah. Anda Bawi sehat? Sehat. Yang di studio sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Bedo, Zara mau cerita nih, boleh nggak? Enggak. Ya, yaudah pulang aja deh kalau gitu. Gitu aja ngembek. Oh. Ngembek gitu ngembek dong. beda. Iya Mas Bedo, Zara mau cerita. Iya. Kemarin Zara tuh melihat ada orang satu permainan. tua yang cuek banget sama anaknya. Anaknya sendiri. Iya, anak kandung. Orang tua cuek sama anaknya. Mm-mm. Kok bisa sih ada orang tua cuek gitu ya? Iya, jadi tuh gini ceritanya tuh anaknya itu cewek. Udah balik nih, Udah cuma balik. orang tuanya Udah balik ke rumah. udah balik pakai G sama H, balik. Oh, udah balik. Iya, udah. Balik ya. Jadi dia sebenarnya wanita yang sudah balik tapi dibiarkan sama orang tuanya untuk keluar sama laki-laki yang bukan muhrimnya. Kok orang tuanya bisa ya membiarkan anaknya keluar sama laki-laki yang bukan muhrimnya? Nah itu dia Mas Bedu. Dan akhirnya nih astagfirullah Mas Bedu, kejadian lah Mas Bedu, kecelakaan mereka itu. Bawa ke rumah sakit. Nah cuman nih kejadian ini nih yang jadi pertanyaan Zara, sebenarnya ini kesalahan orang tuanya kah? Yang mungkinkah orang tuanya ini termasuk orang tua yang durhaka gitu ya Mas Bedu ya? Iya bisa aja. Membiarkan anaknya untuk pergi sama Bisa. yang bukan muhrim. Apalagi dia naik motor nggak pakai helm, kecelakaan kan? Nah iya, aduh Oh, double tuh berlapis tuh. iya. Dapat pelanggarannya ya. Assalamualaikum. Waduh. Salam. Dama, Waalaikumsalam, Ma. cerah warna baju kalian. Wah mama juga cerah. Cerah hatiku. Masya Allah. Bedu Dama. Alhamdulillah, Ya Pak Istu, Allah, Mama. anak-anak bagaimana kondisi Anda sekarang? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat, Ma. Alhamdulillah. Harus sehat. Sehat ya. Tapi kalau ini jatuhnya Sehat udah lahir maupun Batin. Udah pada balik semua nih kalau gini ya? Oh belum, karena Belum masih di sini balik, ya? masih Ntar. syuting. Maksudnya tadi kan gue dikerjain deh gantinya deh. Maksudnya usianya udah akil balik. balik. Tanda balik ada Balik. empat. Ada balik G dapat, sama H. Pak? Satu, Satu. kalau perempuan sudah menstruasi pada Iya. usia 9 tahun. Yang kedua, kalau dia laki-laki sudah mimpi campur suami istri. Iya. Ibu. Yang ketiga, usia 15 tahun. Belum head, belum ngimpi, tapi 15 tahun udah balik. Oh udah usianya sudah masuk 15 Yang tahun. keempat, nunggu bulu kumis, bulu jenggot, bulu segala. Bulu tangkis saya Pak.
Masya Allah. Bulu kuduk merinding ya. Apa ada sudah balik? Udah lagi cerita apa sih? Tentang itu mah wanita yang sudah balik sama orang tuanya dicuekin aja pergi keluar rumah sama laki-laki yang bukan muhrimnya. Nah. Akhirnya kecelakaan lah, jatuh dari motor atau kecelakaan yang Ya mana? kecelakaan cukup parah lah Mas Bedu. Cukup parah tuh kecelakaannya. Babak belur. Doing gitu. Oh, Doing. MBA. Nah. MBA. Hamil duluan. Married by hamil accident. duluan gitu lagunya mah. Oke. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang tua Mungkinkah durhaka. orang tua durhaka? Orang tua durhaka. Selama ini kita sering mendengar dasar anak durhaka. Astagfirullah. Kutuk. Memang kita si orang tua punya kewajiban. Iya mah. Mengandung, melahirkan, menyekolahkan, mendidik, ngebiayai kehidupan tuh anak-anak. Mengajarkan akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana baca Quran. Betapa banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang memerintahkan kepada kita berbakti kepada orang tua setelah ibadah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. An-Nisa 36. Habis nyembah Allah, berbuat baik sama orang tua. Orang tua. Aniskurli wali walidayka. Luqman ayat 14. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Al-Isra 23. Allah perintahkan dalam menyembah kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Kalau mereka seorang tinggal bersamamu di masa tuanya atau dua-duanya bersama denganmu, jangan berkata kasar, berkata tapi berkata yang mulia, yang baik. Masya Allah. Masya Allah. Banyak ayat Al-Quran. Artinya kita sebagai anak-anak wajib menjaga perasaan orang tua kita. Masya Allah, jangan tersinggung. Jangan sampai orang tua kita sedih, apalagi meneteskan air mata. Karena itu dikatakan sebagai kunci masuk neraka jahanam. Tapi ternyata Islam begitu sempurna. Bukan hanya anak yang wajib menjaga perasaan orang tua, tapi kita sebagai orang tua pun wajib menjaga perasaan anak-anak kita. Jangan sampai anak sedih. Jangan sampai anak menderita. Anak jangan sampai terpuruk. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. At-Tahrim ayat 6. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian. Jaga keluarga kalian dari panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan juga batu. Dalam ayat ini kalau kita benar-benar orang beriman, kata Allah, jaga diri kita. Jaga keluarga kita. Yang namanya keluarga, diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Itu wajib dijaga. Artinya bagaimana kita menjaga perasaan anak-anak kita. Jangan suka mencaci maki anak kita di depan umum. Masya Allah. Anak jadi malu. Minder. Kadang-kadang emaknya, apalagi sekarang komplek perumahan kan kecil-kecil. Marah emaknya sama anaknya. Dimaki-maki, gogorokan, tahu nggak? Teriak-teriak. Oh ya Allah. Tetangga apa dengar? Zara pulang. Malu tuh kan anak. Jangan sampai yang namanya kita orang tua menghina anak, apalagi kedengaran sama orang. Tidak sedikit orang tua menghina anak, dasar anak jelek. Paling hitam anak mamah tuh, Masya Allah. Karena keseringan diomongin begitu, anak lama-lama udah mati rasa. Diajak ngomong bagaimanapun sudah tidak ada perasaan bagaimana udah sebel aja namanya. Hati-hati. Iya mah. Rasulullah SAW mengatakan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya kalau seorang orang tua, ibu atau ayah berlaku kasar kepada anak-anaknya. Astagfirullah. Itu kita sebagai orang tua durhaka kepada anak-anaknya. Karena anak titipan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita rawat, kita pelihara, kita sayangi, kita peluk dan seterusnya. Banyak sekali orang tua yang menyakiti, durhaka kepada anak-anaknya.
Jadi bukan hanya anak yang durhaka, orang tua banyak yang durhaka. Giliran anak-anak belajar nari, belajar nyanyi, bahasa Inggris, matematika, dikursusin mahal-mahal. Masya Allah. Sholat kagak. Itu orang tua durhaka. Padahal dia beragama Islam, mau dibawa kemana anak-anak? Nah itu ya. Dia durhaka. Tapi mereka nggak sadar. Ya Allah. Dunia dipikirin. Hayo kalau nilainya jelek bahasa Inggris dimarahin, panggil guru bahasa Inggris. Matematika jelek, marah, panggil guru matematika. Giliran kagak sholat, kagak bisa baca Quran. Orang tuanya tidak mencari guru agama, tapi dicuekin. Ini mereka durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Luar biasa. Ini anak durhaka aja kedengarannya udah apa namanya sangat mengerikan ya, Maya. Ini orang tua durhaka. Jarang dikatakan dasar orang tua durhaka. Iya, itu dia. Tapi banyak dan banyak anak yang terluka pasti hatinya. Mungkin nggak sadar karena orang tua itu merasa dia kan memberikan kasih sayang, tapi ternyata kasih sayang itu membuat dia menjadi orang tua durhaka ya, Maya. Justru kita ini sebagaimana Allah mengajarkan, nanti disampaikan iklan dulu deh. Setelah ini ya, Maya. Oke. Kelamaan lu komentarnya. Iya makanya, Ma. Pancing, mah. Biar pada pengen bertahan, biar nggak kemana-mana, mah. Iya. Nanti kalau itu pindah channel gimana? Masya Allah. Baik, jauh jangan kemana-mana. Selain nanti kita akan balik lagi ya. Tetap bersama kami di sini di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mungkinkah orang tua durhaka? Kayak Tuh, otak Anda lemes? Apa belum sarapan? Ajis rumah Mama Dede gitu. Sebalik ya. Atapnya hilang. Tapi hilang. Baik, Jadi tadi. begini Bedu. Iya. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada seorang laki-laki, bapak-bapak muda. Mengadukan hal anaknya. Dia bilang, wahai Amirul Mukminin, anak saya durhaka kepada saya, ngelawan mulu. Masya Allah. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, mana anakmu? Dipanggil anaknya. Benarkah engkau durhaka kepada orang tuamu, kepada ayahmu? Anak tadi bertanya balik lagi. Wahai Amirul Mukminin, adakah kewajiban orang tua kepada anaknya yang merupakan hak anak dari orang tua? Ada, kata Khalifah. Yang pertama, carikan ibu yang baik. Yang kedua, berikan nama yang baik karena nama merupakan doa. Yang ketiga, ajarkan Al-Quran. Anak tadi menjawab, wahai Khalifah, ternyata satu pun tidak dikerjakan oleh ayah saya buat saya. Dia mencarikan ibu buat saya seorang budak beragama Majusi. Yang hitam. Yang kedua, saya diberikan nama Jual. Jual itu cucurut. Tikus yang kecil, nying-nying. Astagfirullah. Yang ketiga, ayah saya tidak pernah mengajarkan Al-Quran satu ayat pun. Nah, lu jangan begitu doang. Mikir. Iya, Mah. Sudahkah saya melakukan ketiga-tiganya? Waduh. Kalau kita ngasih Jadi, guru ngaji mah nggak apa-apa ya, Ma ya? Iya, jadi ini anak tadi mengatakan kepada Amirul Mukminin bahwa hak dia tidak diberikan oleh ayahnya. Salah. Sementara Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kewajiban dulu baru hak. Makanya dipanggil ayahnya dikatakan, kamu mengatakan anakmu durhaka, tapi jauh sebelum anakmu durhaka, engkau durhaka terlebih dahulu. Nah. Makanya kita sebagai orang tua jangan jadi orang tua yang durhaka. Nauzubillah min dzalik. Jangan menghina anak. Iya. Kan anak kita. Punten, di kita mah kadang-kadang manggil anak nama binatang keluar. Astagfirullahaladzim. Manggil anak anggota Ragunan di absen. Aduh. Artinya kita biangnya Ragunan dong. Iya. Ada yang bilang dasar anak setan, lu biangnya setan. Setan. Anak-anak Susah buat diatur dasar anak setan. Lah Bapak, setan dengan itu. hati-hati. Kemudian apalagi yang tidak boleh kita orang tua melakukannya, jangan suka membanding-bandingkan anak. Tuh kakak kamu mah pinter. Dari kelas 1 ranking pertama. Masya Allah. Nah kayak kamu main mulu sih. Astagfirullah. Siapa sih ngajarin? Tuh anak Masya Allah jadi benci sama kakaknya. Kenapa kakakmu yang dialamin? Kemudian apalagi yang termasuk orang tua yang durhaka. Kalau orang tua mengancam mengancam kepada anak-anak dengan sesuatu yang menakuti anak. Contoh, habisin tuh nasi.
Kalau nggak habis setan datang tuh ngabisin nasi kamu. Nah kan langsung ngebohong ya mah sama anak. Awas ya, rapihin tuh pakaian. Kalau nggak dirapihin tuh pakaian, nanti apa-apa polisi lewat. Tuh anak ditakut-takuti, diancam. Kalau nggak makan ntar kunci kamar mandi nih. Itu Iya, juga itu termasuk. ancaman. Ancaman. Itu melukai perasaan anak. Mengenai Berikan kebebasan oleh kita. kena mental anak itu ya Pak ya. Rusak. Kemudian tidak boleh kita jadi orang tua melarang tanpa menyebutkan apa penyebab larangan tadi. Alasannya apa yang dilarang itu? Jangan begitu. Gak boleh tahu. Kagak bisa. Jangan. Kalau kata mama jangan ya. Kenapa emang mah? Jangan kata jangan. Harus disebutkan Arogan apa banget penyebabnya. kalau gitu ya mah. Hati-hati ya. Jangan kalau makan tuh ngambil nasi kira-kira habis. Kalau nggak habis tuh orang-orang mah buat makan juga susah. Jadi kita tidak boleh melarang sesuatu tanpa menyebutkan penyebabnya. Anak-anak kan bertanya kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Justru yang dilarang terus-menerus dia pengen nyobain. Iya apa iya? Betul. Hati-hati. Timbul rasa penasaran. Penasaran. Ayo coba lama-lama coba. Apalagi yang tidak boleh kita orang tua melakukan kepada anak-anak. Mengatakan kepada anak-anak sesuatu yang tidak selayaknya. Iya, Yang tidak manusiawi. tidak manusiawi. Contoh. Jangan main piring-piringan. Itu kan kerjaan perempuan. Kamu kan laki. Anak nangis kepaduk kakinya. Kejedot padanya ke meja, nangis. Lelaki tahu harus kuat, jangan suka nangis. Kan kita manusia. Laki perempuan wajar nangis. Wajar mah. Jadi jangan kita begitu. Biarin anak kita nangis. Udah ya, masalah mah amat nangisnya cuma kejedot doang. Udah sekedarnya tuh. Iya mah. Jangan sedih begitu doang udah sedih. Cengeng dong. Ini yang salah. Jadi kita tuh jadi orang tua durhaka karena sikap kita, perilaku kita, omongan kita membuat anak-anak terbentuk sebagaimana yang kita omongin. Apalagi diulang-diulang. Anak nakal, Terus. anak bandel, Terus. nakal beneran, Ya beneran. bandel beneran. Beneran. Nih kalau mama ngomong, ngeliatin muka mama mulu, nggak boleh tuh sama orang tua kayak orang nantangin. Ya wajar lihat muka emaknya. Iya, mulai Daripada tuh, akhirnya anak nggak punya kepedean nantinya. Nunduk, minder jadi rek emang. derward, Minder warga. nggak berani bergaul dengan orang. Itu kan doa dari kita. Harusnya begini, kalau anak-anak misalnya pulang sekolah, di mana naruh sepatu, tas di mana, ayo ganti baju ya, taruh baju kotor di mana. Kita bimbing, coba ngambil baju di lemari, betot namanya anak-anak. Berantakan Jangan lagi. begitu, jangan begitu Ambil yo. yang atas, jangan ambil yang Begini bawah. caranya. Ditarik dulu, Iya. nah, kan main betot aur-auran, Iya, kita bener, ngeberesinnya lama. Iya mah. Betot aja kita ajarin. Nih ya, yang atas diangkat dulu. Diangkat Kalau pengen yang ini, baru diambil. Jadi kita tuntun, kita bimbing, kita ajarkan. Ingat sampai dia nikah juga. Dulu kan waktu mama ngeliatin kalau ngambil baju, diajarnya begini, harus begini. Yang orang tua tanamkan dalam otak kita satu kebaikan. Kebaikan. Apalagi orang tua durhaka. Kalau orang tua tidak berlaku adil kepada anak-anak. Masya Allah. Nu'man bin Bashir mengatakan, ayah saya memberikan hartanya sebagian buat saya. Ibunya marah. Saya tidak suka dengan yang kau lakukan, bilang sama suaminya. Sebelum bertanya dengan Rasulullah. Pak Basir ini pergi ke rumah Rasulullah. Dia bertanya, ya Rasulullah, saya punya anak kesayangan namanya Nu'man. Sayang sama dia. Maka sebagian harta saya hibahkan kepada dia. Rasul mengatakan i'dilu. Berlaku adil kamu, berlaku adil kepada anak-anakmu. Harus taat kepada Allah. Iya mah. Langsung begitu pulang, dia bilang sama Nu'man, harta yang ayah hibahkan diambil kembali. Karena Rasul bertanya, berapa anakmu? 3. Ternyata hanya seorang yang dikasih, yang 2 orang yang dikasih. Kalau kita berlaku tidak adil kepada anak-anak kita, apa yang terjadi? Anak yang disayang akan dibenci oleh saudaranya yang tidak disayang. Iya mah. Ini merupakan bom waktu yang akan menghancurkan keluarga kita. Hati-hati. Ibu perpecahan ya, Pak ya. Iya mah. Harus berlaku adil.
Oke Ma, nanti kita lanjutkan kembali ya Ma. Kalau kata Mama, jadi orang tua harus berlaku adil. Nah kita juga harus adil nih untuk mengizinkan yang melewat berikut ini menyapa Anda pemirsa. Tapi jangan lupa pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 akan langsung dijawab Mama setelah ini ya. Yang ada di studio siapkan pertanyaan juga. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Bersama-sama kita cari berkat, insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, Mas Bedu dan Ya. Mama, kita tepati janji untuk menjawab pertanyaan Instagram boleh ya? Oh. Sebelumnya Silakan. kami ucapkan terima kasih atensinya untuk seluruh jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram. Ini izinkan Zahra untuk memilih ya, Mah. Oh. Yang pertama ini ada dari Eko Winarto 10. Eko Winarto 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, saya mau tanya, saya udah berpisah dengan istri selama 7 tahun tetapi saya tetap memberi nafkah lahir. Saya karuniai 3 anak dan saya belum bercerai. Yang saya tanyakan, dosakah saya tidak merawat anak saya? Karena saya dilarang bertemu, apalagi mengambil dan merawat langsung anak-anak saya. Mohon solusinya Mama, terima kasih. Eko, yang namanya anak sampai kiamat tidak ada mantan. Orang tua sampai akhir zaman tidak ada mantan. Yang mantan suami, mantan istri ada. Ada. Makanya kalau Anda katakan secara finansial, ekonomi Anda berikan apakah kepada anak-anak Anda uang mungkin buat beras, buat sekolah anak-anak, buat kesehatan, buat pendidikan Anda berikan. Tapi punten Eko, anak tidak hanya butuh uang, butuh kasih sayang. Minimal seminggu sekali lah Anda bertemu dengan anak-anak Anda. Dilarang istrinya? Betul, makanya Mama bilang harusnya Anda para istri yang bercerai dengan suaminya tidak boleh memutuskan silaturahim. Karena silaturahim man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Artinya diukur dengan keimanan. Kalau Anda sebagai ibu dari anak-anak Anda melarang anak-anak bertemu dengan ayah kandungnya, Anda bukan orang yang beriman. Begitu Rasul mengatakan. Ya Allah. Hati-hati. Hati ya. Baik, kita beri kesempatan yang ada di studio untuk bertanya kepada Mama Dede. Langsung silakan. Mangga berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Labibah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih mah. Ada apa Wadibah? Mau tanya kalau misalnya orang tua tiri itu, misalnya ada orang tua tiri yang memperlakukan anak tiri dengan tidak baik. Apakah itu juga termasuk orang tua yang durhaka? Dan Betul. Bagaimana? Cuman Dan jangan bagaimana kenapa? Dan bagaimana kalau misalnya si anak ini melawan orang tuanya tapi bukan dengan niat menentang tapi untuk membela dirinya sendiri karena diperlakukan tidak baik sama orang tua tirinya itu. Oke. Makasih Ma. Oke Wadibah. Boleh kamu membela juga masalah Orang tua kandung yang mengandung melahirkan. Orang tua yang membesarkan. Ayah angkat, ibu angkat, ayah tiri, ibu tiri, dan mertua itu semua orang tua. Jangan kalian mengira Wadibah dan pemirsa, semua ibu tiri galak. Nah, iya Mah. Ini opini yang salah. Saya tahu persis banyak ibu tiri yang sangat menyayangi anak tirinya. Bahkan banyak ibu kandung yang jahat kepada anak-anaknya. Jadi Wadibah, kalau ada katanya dia bilang ibu tiri yang galak sama anaknya, anak tirinya karena hanya cinta kepada ayahku saja, tentu dong dia berdosa. Itu Iya, kan lagu begitu? Betul, Ma. Jadi seperti itu. Dia berdosa. Wadibah nanya, bolehkah seorang anak melawan kepada ibu tirinya atau ibu kandungnya kalau dia jahat? Mama rasa jangan melawan. Tapi dengan cara kita berinteraksi, berkomunikasi, atau ngomong sama ayahnya. berdiskusi Iya. gitu ya. Diskusi, ngomong sama ayah bahwa mama tuh seperti ini. Karena banyak kalau lihat sinetron itu, ketika di depan ayahnya baik, ayahnya pergi tuh digalakin. Baru. Maka anak berbicara jujur kepada ayahnya, apa yang terjadi, semoga ayah mau menasehati ibu tirinya. Apalagi kalau anak tirinya itu masih kecil. Nah, iya Mah. Kalau gede kayak begini kan udah bisa ngelawan. Nggak bisa ngejawab ya Mah, ngebela diri. Betul. Tapi alangkah lebih baik ada penengah gitu ya Mah Betul, ya. harus itu lebih baik.
Baik, lanjutin lagi nih Mah. Pertanyaan Instagram ya. Ini yang dipilih ada dari S15CA_R05Han. Ya panjang banget. nih, Mas. R05Han. Iya, bahasa gaul Siska Rohan mungkin. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Galau nih Mah. Ada apa? Mah saya mau tanya, durhakakah orang tua yang menyumpahi atau mengatai anaknya tentang hal-hal yang buruk dan hina? Memang anak dinasehati nggak dengar, sehingga terjadilah perdebatan yang membuat si ibu bilangin anaknya hal-hal yang buruk dan hina. Mohon petunjuknya Mah. Sejengkel bagaimanapun kita orang tua kepada anak, jangan nyumpah yang nggak benar. Dasar anak bodoh. Astagfirullah. Nanti juga nggak bakalan benar hidup lo. Biar ketabrak mobil sekalian. Astagfirullah. Biar kalau orang sudah ada yang nyumpahin begini, ada yang orang surhat. Kaluhur tepucukan, kehanap te akaran. Ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak ada Berakar. akarnya. Artinya nggak numbuh. Ke atas nggak, ke bawah nggak. Itu sumpah serapah yang sangat mencelakai anak-anak kita. Hati-hati. Bukankah kita pengen anak lebih baik daripada kita? Iya. Kalau orang tua mengatakan ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar, apakah anak jadi beban kita? Beban seumur hidup. Makanya hindari sumpah serapah. Karena yang namanya mulut orang tua ada bisanya buat anak-anak. Ya Allah. Pasti Anda menyesal kalau kecelakaan datang kepada anak-anak kita. Bukankah kita ditakdirkan oleh Allah punya anak keinginan kita? Iya Mah. Fitrah dari Allah menyayangi anak-anak kita bukan untuk disumpahi biar mereka celaka sekesal bagaimanapun. Karena kita diberikan ujian oleh Allah melalui anak. Wajib sadar bukan hanya kita diberikan ujian oleh Allah melalui anak. Rasul, Nabi pun diberikan ujian oleh Allah diantaranya melalui anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian buat kita. Ujian buat kita. Ya, Mah, untuk yang misalnya mungkin tergolong orang tua durhaka, padahal tidak ada keinginan dari orang tuanya itu menjadi hal seperti itu. Misalnya, Yang sumpah serapah ke anaknya itu katanya keceplosan karena emang wataknya emosional. Nah itu bagaimana tuh Mah? artinya orang tua jangan takwa. Tanda orang takwa wal minal ghaid wal afina anin nas wallahu yuhibbul muslimin. Kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang termasuk anak, berbuat baik kepada orang yang sudah kita maafkan. Masya Allah. Jadi makanya kaji Al-Quran. Praktekan isinya dalam hidup sehari-hari, insya Allah tidak ada penyesalan. Jangan dikatakan keceplosan, artinya yang punya rem. Kalau orang yang bertakwa, sampai di sini, tekan. Beristighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tarik nafas. Tarik nafas. Banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Napas yang panjang, oksigen masuk di otak kita yang tadinya mumet jadi cerah. Masya Allah. Banyak istighfar. Iya. Oke, Nah, baik. Mas Bedu ada pencerahan tuh Mah katanya Mah. Ya sama, mau memberikan kesempatan teman Budi untuk mencerahkan juga jamaah yang ada di rumah. Semangat. Masya Allah. Oke, saya dengan tahu siapa juga dengan informasi yang satu ini mah. Sok. Ntar ya, Sarah. Ya. Ma. Silakan Mas Bedu. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, lanjutin lagi ya Mas Bedu ya. Ya silakan Zara. Pertanyaan dari Instagram banyak banget nih Mah, tapi Oh, Zara satu bacain aja yang dong. dipilih aja nih. Pilih beberapa. pilihin. Ika Wulandari 1898. Ika Wulandari 1898. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Galau nih Mah. Ada apa Ika? Saya mau tanya nih Mah, ciri-ciri orang tua yang durhaka seperti apa Mah? Apakah yang merasa sebagai orang tua selalu ingin benar dan anak selalu salah walaupun si anak cuma nasehatin tentang kesalahannya tapi nggak terima dan selalu berkata kasar sama anaknya. Padahal si anak juga sama punya perasaan. Kalau orang tua berkata kasar dan banding-bandingin anaknya dengan yang lain pasti merasa sakit hati. Tapi si anak selalu terima walau hatinya sakit dan pedih. Mohon pencerahannya Mah, terima kasih. Ini permasalahannya Ika Wulandari. Kalau anak durhaka kayak terkenal banget. Sementara anak yang terluka hatinya itu jarang dikemukakan. Masya Allah. Padahal kita sebagai orang tua wajib menjaga hati perasaan daripada anak-anak kita. Jangan sampai mereka tersakiti. Iya. Mana tandanya? Misalnya orang tua menghina anak. Mencaci maki anak di depan umum. Iya. Membanding-bandingkan anak, mengancam dengan ancaman yang ancaman yang tidak layak Iya, iya.
Jadi anak nanti dibawa ke dokter, takut dokter. Nanti ada polisi, jadi takut polisi kan Takut anak. sama polisi. Kemudian kita melarang sesuatu padahal mah tidak pakai sebabnya. Harusnya anak kan belum ngerti. Jangan ini karena kalau dilakukan begini. Nggak boleh begini karena akibatnya ini. Harus ada sebab akibatnya biar anak ngerti. Jadi anak kalau udah ngerti kan tidak melakukan lagi yang dilarang. Iya, Ma. Jangan selalu membanding-bandingkan anak dengan saudaranya yang lain. Itu melukai perasaan mereka. Wajib berlaku adil kepada anak-anak Anda. Jangan membuat sumpah serapah karena akan membuat Anda menjadi orang yang menyesal. Ini tanda di antaranya orang tua yang durhaka. Masya Allah. Ya, sudah terjawab ya Mbak ya. Lanjut kalau gitu Mas Bedo. Oke, kita lanjut ke jamaah yang ada di studio. Silakan yang mau bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Ayuning Tias dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Nah, Galau nih mah, ada apa? saya pernah mendengar kalimat seperti ini. Jika orang tua baik, maka anaknya baik. Berarti ketidakbaikan anak tergantung berarti orang tuanya juga tidak baik. Tidak baik. Nah, maka apakah seperti itu tuh anak bisa dikatakan durhaka? Oke, Ayuning Tias. Jangan jauh-jauh kita melihat contoh. Bagaimana Al-Quran mengabarkan kepada kita. Yang namanya anak tidak selalu jatuh dari pohonnya. Ada yang jatuh dari pohonnya. Jauh mental kemana. Contoh. Nabi Adam dengan Siti Hawa orang baik kan? Baik, Ma. Ayuning Tias. Anaknya satu tuh. Kabil membunuh abangnya gara-gara berebut cewek. Astagfirullah. Contoh yang konkret. Ayahnya Nabi Nuh seorang nabi, seorang rasul. Anaknya Kan'an dan istrinya durhaka. Berarti jauh dari pohonnya itu buah. Mental ke situ tuh Ayuning Tias. Sama dengan orang tua. Contoh lagi. Yang namanya ayahnya Nabi Ibrahim Azar, pembuat patung, pembuat berhala. Tapi anaknya hebat, Ibrahim. Jadi seorang nabi, seorang rasul. Artinya ada yang ayahnya garong, perampok, koruptor, penjahat. Tapi tidak sedikit yang anaknya baik, jelas. Jadi tidak selalu. Tapi Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, dengan Siti Sarah punya anak Ismail dengan Ishak. Jadi ada keluarga yang ayah ibunya baik, anak-anaknya baik. Tapi ternyata ada yang namanya Abu Lahab. Sampai Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi watab. Suami istri jahat. Anaknya orang yang sangat baik. Bahkan pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Jadi tidak selalu sayang. Ya. Ayuning Tias. Oke. Jadi walaupun orang tuanya rampok, tidak berarti anaknya akan jadi perampok. Tidak. Orang tuanya kiai besar, belum tentu anaknya jadi kiai kan. Baik Mama, kalau begitu terima kasih banyak ya Mama tausiahnya hari ini. Nah Masya Allah jamaah hari ini kita diingatkan nih sama Mama mengenai mungkinkah orang tua durhaka. Tadi Mama sudah berikan ciri-cirinya untuk kita hindari sebagai orang tua. Untuk jangan berkata kasar pada anak kita, jangan sampai emosi yang berlebihan sehingga mengeluarkan kata-kata yang berupa sumpah, serapah ataupun hinaan pada anak. Jangan juga berlaku tidak adil pada anak-anak Anda dan tentunya jangan menjelek-jelekan anak Anda pada orang lain. Kita saling melindungi satu sama lain dalam satu keluarga, saling menyayangi dan tentunya perbanyaklah berdoa dan beristighfar agar kita semua tidak menjadi orang tua yang durhaka. Silakan Mah, kita tutup dengan doa. Baik pemirsa, anak-anakku sekalian angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat yang diberikan oleh Allah tidak ada terhitung. Nikmat umur panjang, nikmat diberikan pasangan, nikmat diberikan anak yang kita dambakan, yang kita harapkan. Ya Allah, kami sadar anak merupakan amanat titipan darimu yang wajib kami merawat, memelihara, mendidik, mengarahkan, membiayai kehidupan mereka sampai mereka mapan bisa hidup sendiri. Namun ya Allah, tidak sedikit di antara kami, bahkan mungkin diri kami sendiri ya Allah, yang lalai dengan kewajiban ini. Bahkan ada orang tua yang durhaka kepada anak, tidak melaksanakan kewajiban kepada anak-anaknya. Mereka marah, mereka menghina anaknya, melecehkan anak-anaknya, mencaci maki anak-anak mereka, bahkan mengumpat dengan kalimat umpatan yang kasar, menyumpahi mereka dengan kecelakaan. Ya Allah, sadarkan kami semua agar kami bisa berlaku baik kepada mereka. Mereka adalah harapan kami di masa yang akan datang. Karena Rasulullah mengatakan semua terputus kalau seorang anak ada meninggal dunia, kecuali diantaranya adalah doa dari anak soleh yang mendoakan. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang soleh, anak yang solehah, yang bisa membawa kami kepada arah agama yang benar. Bahkan ketika kami meninggal dunia, agar mereka mendoakan kami dan kami bertemu di yaumil akhirmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama, Mas Anak Bedo. Abi, terima kasih. Terima kasih teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.